Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk para wanita Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya kami adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab untuk kami dapat menjadi wanita yang luar biasa kuat karena Tuhan menginginkan kami menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Tanpa kekuatan yang daripadamu kami tidak akan pernah mampu. Karena itu kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini yang akan kami dengar memberikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu melimpah atas hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom para wanita Allah yang luar biasa. Tetap kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan luar biasa. Hari ini saya diberikan tema wanita kuat yang pantang menyerah. Saudara yang terkasih, ya kenapa kita harus kuat? Karena dari awalnya Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang kuat. Tuhan berfirman ketika Dia menciptakan Adam, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja, aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Ya, dari awal penciptaan manusia itu kita dikatakan adalah penolong. Artinya penolong itu apa? Adalah seseorang yang lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, jadi kita diciptakan sebagai penolong dari awal penciptaan. Perempuan diciptakan sebagai pribadi yang kuat. Kenapa kita harus memiliki kekuatan ekstra dalam hidup ini saudara? Karena memang saudara ya, ada begitu banyak pekerjaan pria yang dapat digantikan oleh wanita. Bahkan di kota-kota besar sekarang ya, mereka menyerap itu lebih banyak tenaga kerja wanita. Kenapa? Karena survei membuktikan wanita itu lebih tahan lama dalam bekerja ya dibandingkan para pria. Ada banyak pekerjaan pria yang dapat dikerjakan oleh wanita, tetapi tidak semua peran wanita dapat digantikan oleh pria. Salah satunya yaitu apa? Mengandung dan melahirkan anak. Ya, sebuah peran yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada wanita itu dan membutuhkan kekuatan yang ekstra. Kenapa kita dikatakan pribadi yang kuat? Dari awal manusia itu diciptakan, Tuhan memilih perempuan atau wanita itu berperan sebagai apa? Penerus ya, atau kita dipilih sebagai peran wanita itu sebagai penerus siklus kehidupan manusia di bumi ini. Karena wanita dipilih Tuhan untuk mengandung seorang manusia yang lain di dalam kandungannya dan juga melahirkan. Peran ini tidak dapat digantikan oleh pria. Ini hanya dapat dilakukan oleh wanita. Dari masa mengandung kita membutuhkan kekuatan ekstra. Kenapa? Semua hormon berubah. Ya, semua hormon berubah, perasaan kita, ya pikiran kita, jiwa seorang wanita itu sejak waktu dia baru mengandung itu terjadi banyak perubahan dan kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk menjalani banyak hal, banyak peran di hidup ini. Wanita dipilih menjadi penerus siklus kehidupan, melahirkan, mengandung anak. Juga wanita dipilih menjadi penolong bagi suami dan juga anak-anak yang kemudian lahir dari sebuah pernikahan. Kenapa kita membutuhkan kekuatan ekstra dalam hidup ini saudara? Karena ketika kita menikah saudara, ada banyak orang berkata, waduh orang tidak menikah itu masalah ya. Lalu dia berpikir ketika dia mencari suami, wah masalahnya selesai. Enggak, kalau saya berkata orang menikah itu tambah masalah ya. Dulu sebelum saya menikah masalah saya cuma masalah saya pribadi. Tetapi ketika saya menikah dengan suami saya, masalah suami juga jadi masalah saya. Apalagi ketika kita melahirkan anak-anak, maka kita juga masalah anak-anak kita menjadi masalah kita. Kalau 3 anak ya 3 masalah. Belum lagi kalau anak kita menikah, kita dapat mantu. Masalah mantu juga jadi masalah kita. Kenapa kita butuh kekuatan ekstra dalam hidup ini menjadi wanita yang kuat dan pantang menyerah? Karena hidup ini penuh dengan rangkaian masalah dan persoalan. Tetapi kita mau lihat apa kata firman Tuhan saudara. Amsal 31 ayat yang ke-25 berkata begini. Wanita yang cakap itu kita kalau baca dari awal nih berbicara tentang wanita yang cakap, wanita yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan. Di sana dikatakan ayat yang ke-25 Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ya, harusnya Alkitab ini berkata, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia
dia tertawa tentang hari depan. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Kita ini diciptakan Tuhan, kita punya pakaian itu kekuatan, harusnya. Tetapi kuncinya adalah ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Hanya ketika kita kembali kepada Tuhan, hanya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita ini akan dikembalikan kepada kodrat awal kita diciptakan, yaitu menjadi seorang penolong. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis itu tahu banget wanita punya peranan penting dalam kehidupan pria. Ya, seorang wanita itu tahu harusnya kita punya kuasa. Ya, kenapa, saudara? Karena ketika iblis menggoda Hawa, kenapa yang iblis goda itu Hawa bukan Adam? Ya, karena iblis tahu benar bahwa wanita diciptakan sebagai seorang penolong, dia punya kuasa untuk mempengaruhi pria. Karena itu di sana dikatakan iblis datang kepada Hawa berkata, "Bukankah Tuhan berfirman kepadamu semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan?" Lalu Hawa berkata, "Tuhan berfirman, ya semua boleh aku makan kecuali satu, yaitu pohon tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh aku jamah." Lalu iblis menggoda Hawa. Alkitab berkata, saudara, waktu Hawa makan buah itu, ya, tiba-tiba teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia berikan buah itu kepada Adam suaminya. Sehingga Adam juga makan buah itu dan akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Saudara bisa bayangkan kalau buah itu yang iblis goda hanya Adam, maka hanya Adam yang akan makan buah itu, mungkin dia sembunyi dari istrinya, dia makan sampai habis. Sehingga Hawa tidak jatuh, hanya Adam aja yang jatuh, jadi iblis gagal. Setan tahu betul wanita diciptakan sebagai seorang penolong dan punya kuasa untuk mempengaruhi laki-laki. Karena itu dia suruh Hawa, dia goda Hawa, lalu dia berhasil. Kenapa? Karena ketika Hawa makan buah itu, teringatlah dia akan suaminya, lalu dia juga memberikan buah itu untuk dimakan oleh suaminya. Saudara, kita diciptakan sebagai seorang penolong, kita punya kekuatan, kita punya kuasa, ya, untuk mendatangkan berkat atas rumah tangga kita atau sebaliknya juga kutuk. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Saya dulunya tidak mengenal Kristus, saudara. Saya menghadapi banyak gelombang di dalam kehidupan saya, terutama ketika saya mulai mengenal Kristus. Tuhan membentuk saya, ya. Hanya orang-orang yang dibentuk Tuhan yang akan memperoleh kekuatan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan? Bagaimana kita bisa tertawa tentang hari depan? Bagaimana seorang wanita itu tidak khawatir, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Bagaimana dia bisa tertawa tentang hari depan, artinya apa? Tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hatinya. Yang pertama, saudara, hanya ketika kita sungguh-sungguh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia pemegang desain kehidupan atas kita. Tuhan yang memegang desain kehidupan, bahkan dari awal manusia itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Tuhanlah yang memegang itu semua. Bagaimana supaya kita dapat menggenapi apa yang sudah Tuhan firmankan dan apa yang sudah Dia tuliskan? Kita tahu bersama akibat dosa itu akhirnya manusia terpisah dari Allah, akhirnya jatuh dan berbuat dosa. Lalu manusia terpisah dari Allah, termasuk wanita terpisah dari Allah. Jalan satu-satunya untuk kita bisa kembali mendapatkan kuasa atas kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, saya mau mengingatkan setiap kita, jangan hanya menjadi Kristen yang ikut-ikutan. Mari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah mendengarkan sebagian dari kesaksian saya. Saya dulunya bukan orang yang mengenal Kristus dari awal. Saya bisa bertobat tahun 95, lalu ketika itu ya rasanya hidup saya sudah hancur, tapi Tuhan Yesus mengangkat saya, saudara. Ya, kenapa saya bisa menjadi seperti sekarang ini, bahkan saya bisa tetap kuat menghadapi ketika waktu itu saya diusir dari keluarga saya karena Yesus, saya mau dibunuh karena nama Yesus. Saya tetap berpegang kepada Kristus. Kenapa? Karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang bisa membuat kita kuat hari-hari ini hanya ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Alamilah Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Jangan hanya
hanya menjadi orang Kristen yang tahu atau mendengar tentang Tuhan saja, tapi kita mau berkata, Tuhan, kami mau mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Makanya Amsal 31 ini ditulis, ini tentang kesaksian seorang istri yang takut akan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita memperoleh kekuatannya, kita diberikan kuasa untuk menjalani semua persoalan di hidup ini dengan kuasa Tuhan sehingga kita bisa menang. Tidak ada lain kekuatan kita selain di dalam Tuhan, saudara. Karena itu wanita-wanita, saya mau bilang hari ini, kalau engkau sedang menghadapi banyak persoalan di dalam rumah tangga dengan suami, dengan anak-anak, belum lagi dengan diri kita sendiri. Seorang wanita yang kuat, yang pertama dia harus menang terhadap dirinya sendiri. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Ya, saya bisa menerima diri saya sendiri karena saya tahu Tuhan menerima saya, dan karena itu saya memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Semua persoalan saya jalani bersama dengan Tuhan. Saya tidak menyerah. Hari-hari ini kalau engkau sedang bermasalah dengan rumah tanggamu, ada suami-suami yang belum bertobat, ada banyak ibu-ibu yang datang kepada saya hari-hari ini berkata, Bu Debbie, bagaimana suami saya ini belum bertobat? Saya bilang, Ibu, Alkitab berkata, hai istri, jika ada seorang suamimu yang belum bertobat, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Engkau harus memenangkan suamimu. Artinya apa? Duduk sebagai pendoa. Ingat, dari awal Tuhan menciptakan kita dengan satu kuasa yang sangat luar biasa. Kita dipakai sebagai penolong bagi suami, bagi anak-anak. Bahkan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Artinya apa? Kehadiran seorang wanita di samping pria atau suami harusnya membawa kebaikan. Ya, mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh menjadi istri yang takut akan Tuhan. Ya, firman ini berkata, saudara, bahkan Amsal 31 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ya, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat kita menjadi pujian di tengah rumah tangga kita. Anak-anak kita bangun memuji, suami kita berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semua. Bukan kecantikan satu-satunya yang menjadi dasar kita membangun sebuah pernikahan. Ya, jangan salah, terlalu sibuk dengan ya kemolekan, terlalu sibuk sampai kita ini menghabiskan banyak uang cuma demi kecantikan. Kita lupa, saudara, bahwa hal utama seorang istri, peran ibu dalam rumah tangga adalah engkau harus menjadi wanita yang kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam hal iman. Ya, kita harus membawa pengaruh ini kepada anak kita, kepada suami kita. Ya, hari-hari ini banyak ibu-ibu yang mengeluh, dan memang saya mendapati ya ada begitu banyak ibu-ibu yang terus berdoa tapi suaminya belum mau berdoa, anak-anaknya belum mau berdoa. Saya bilang terus, Bu, jangan pernah menyerah. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh berubah dan kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Saudara, saya mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu. Dia berkata, tadinya Bu, saya ini menjadi rapuh, Bu. Kenapa? Karena saya terus menuntut suami saya untuk berubah. Saya terus menuntut anak-anak saya untuk berubah. Dan ketika saya terus menuntut mereka, saya mendapatkan saya ini stres, Bu. Rumah tangga saya hampir hancur. Tapi dia bilang, ketika saya mendengarkan salah satu khotbah ibu di channel YouTube ibu yang berkata bahwa kita tidak akan pernah bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita. Kita tidak pernah bisa merubah orang lain termasuk suami dan anak-anak kita. Tapi kabar baiknya kita bisa merubah diri kita sendiri. Saudara, wanita yang kuat adalah wanita yang mampu menaklukkan dirinya di dalam kebenaran firman. Wanita yang kuat adalah wanita yang mampu menaklukkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Taklukkan dirimu kepada kehendak Tuhan.
Lalu dia bilang ketika saya melakukan itu Bu, saya menuntut diri saya untuk berubah sesuai firman Tuhan. Apa yang saya dapati Bu? Hidup saya berubah, saya penuh damai, sukacita, saya menjadi pribadi yang kuat. Dan pada akhirnya Bu, saya melihat suami saya diubahkan. Anak-anak saya diubahkan. Saudara percayalah semua keadaan yang kita lihat di sekeliling kita, itu adalah buah dari perbuatan kita. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Ayat ini berkata saudara, ya, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Cepat atau lambat, kita akan melihat hasil dari perbuatan kita. Cuma satu, waktu engkau berjumpa dengan Tuhan dan waktu engkau mau menaklukkan dirimu kepada kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Saya sudah mengalami saudara, bagaimana dengan air mata saya berjuang di dalam hidup bersama Tuhan. Dan kekuatan kita cuma satu, waktu kita mau tunduk taat mutlak kepada kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saya percaya hari-hari ini kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Kita hanya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain menjadi kekuatan kita. Kita cuma butuh firman. Kita butuh anugerah. Karena itu saudara, mari kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari perbaiki diri kita sendiri dulu. Sembuhkan dirimu sendiri. Karena kalau jiwa kita masih penuh dengan masalah, kita tidak akan pernah bisa kuat. Iblis itu selalu menipu kita. Apalagi ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita kehilangan kekuatan. Wanita yang kuat adalah mereka yang beres dengan hidupnya dengan Tuhan. Baru kita bisa menjadi kekuatan bagi orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya saudara, ketika kita mau bangkit saudara, ya ketika kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi, kita mau berdamai dengan diri kita mau berkata, aku mau menuntut diriku untuk taat mutlak kepada kehendak Tuhan. Aku mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Maka di situ kita akan menjadi pribadi yang kuat. Jiwa kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Terus perkatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah sumber kekuatan bagi kita. Istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Kenapa dipuji? Karena kita kuat melakukan segala perkara. Kenapa dipuji? Karena kita kuat menjalankan setiap peran yang sudah Tuhan berikan. Ingat, dari awal Tuhan menciptakan kita, ada begitu banyak peran yang harus kita jalani. Mulai dari hamil, melahirkan, membesarkan anak, ya menjadi penolong bagi suami, menjadi penolong bagi anak-anak. Belum lagi kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Karena itu yang terpenting saudara, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi teladan saudara. Ya, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh wanita yang menjadi teladan. Tetapi saya percaya kalau yang namanya menjadi teladan itu tentunya dalam hal yang baik. Karena juga di dalam Alkitab banyak orang wanita yang dicatat dengan teladan yang buruk. Tapi kita akan menjadi teladan yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Ya, bagi anak, bahkan suami, dan kita akan menjadi pohon anggur yang berbuah lebat ya di tengah masa-masa yang sulit sekalipun. Kita akan membacakan firman Tuhan hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kalau kita membaca surat Titus pasal yang kedua ini, di sana judul perikopnya itu kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ya, semua diatur di dalam Alkitab. Dan ketika kita itu menjalankan fungsi sesuai dengan Alkitab, maka saya percaya saudara, rumah tangga kita akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Mengapa sekarang ini banyak terjadi perceraian? Mengapa hari-hari ini banyak terjadi pertikaian? Banyak terjadi ya percekcokan di dalam rumah tangga? Karena di dalam pernikahan itu, rumah tangga itu setelah kehilangan fungsi Alkitabiah. Kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu sudah mengatur semuanya dalam Alkitab. Contohnya dari Titus pasal 2 ini sudah ada di sana kewajiban orang tua, yaitu sebagai istri atau sebagai suami, ya juga pemuda dan para hamba, itu semua sudah diatur dalam Alkitab. Kalau kita mau bercermin kepada
kepada firman Tuhan, bagaimana kita menjadi wanita yang menjadi teladan, bagaimana para suami juga bapak-bapak menjadi suami yang menjadi imam, bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua, maka saya yakin dan percaya rumah tangga kita itu pasti akan berbahagia dan akan diberkati Tuhan. Namun sayangnya hari-hari ini fungsi Alkitabiah itu sudah hilang dari kehidupan banyak orang Kristen, terutama di dalam keluarga. Kenapa penting kita menjadi teladan di dalam keluarga dan rumah tangga, saudara? Karena semuanya dimulai dan diawali dari dalam rumah tangga kita sendiri. Percuma kita menjadi berkat di bangsa-bangsa, bahkan percuma kita terlibat dalam pelayanan di gereja, percuma sekalipun kita menjadi pendeta, gembala atau penginjil atau apapun, kalau rumah tangga kita kacau balau, kalau kehidupan pernikahan kita kacau balau, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan malah akan menjadi batu sandungan untuk orang bisa datang kepada Kristus. Ada begitu banyak sekarang orang-orang yang datang kepada saya dan mengeluh berkata, Bu, ya itu loh, orang itu padahal di gereja pelayanan, itu orang ya Bu, padahal katanya rohani, tapi Bu, ya dia berselingkuh, ya bahkan istrinya begini-begini. Saudara, mari kita belajar hari-hari ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan. Nah, hari ini karena ini tentang komisi wanita, kita akan berbicara dari segi wanitanya, yaitu menjadi wanita yang menjadi teladan. Kita akan baca bersama Titus 2 ayat yang ketiga ya sampai dengan ayat yang kelima ya. Ayat yang ketiga berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Kita sebagai wanita diminta dan dituntut untuk menjadi teladan. Tentunya pertama kali itu di dalam keluarga. Kita diciptakan Tuhan sebagai penolong, dan saya yakin kalau Tuhan yang menciptakan itu berarti ya bukan secara kebetulan. Dan itu berarti Tuhan punya tujuan atas setiap kita para wanita-wanita Allah. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam keluarga dan rumah tangga? Ayat yang ketiga berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Kita para wanita semuanya, entah tua muda, kita ini harus hidup sebagai perempuan yang beribadah. Apa maksudnya beribadah di sini? Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua berkata, ya sebab ibadah yang sejati itu ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini berkata bagaimana kita bisa menjadi wanita yang menjadi teladan. Yang pertama, mari kita menjadi perempuan-perempuan yang hidup beribadah. Ya, mempersembahkan hidup yang kudus. Orang yang mempersembahkan hidup yang kudus pada Tuhan, tentunya dia akan memperhatikan bagaimana cara kita berpakaian sebagai wanita yang terhormat. Dan terutama kita menjadi wanita yang menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kenapa sekarang banyak perempuan-perempuan Kristen, bahkan anak-anak muda Kristen yang pakai baju itu memamerkan auratnya? Kenapa? Karena seringkali dia melihat dari orang tuanya. Tapi ketika kita sebagai wanita-wanita yang sudah tua, kita dipercaya akan menjadi orang tua,
Mari kita menjadi teladan di dalam hidup beribadah kita, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Lalu dikatakan di sana sebagai orang yang perempuan menjadi teladan, ya, jangan memfitnah. Apa itu fitnah? Sesuatu kabar yang belum jelas tetapi kita sudah menceritakannya, dan itu tentunya fitnah sangat identik konotasinya dengan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Saudara, seringkali ya perkataan pemfitnah kata Alkitab itu masuk seperti sedap-sedapan. Sesuatu yang belum pasti lalu kita ceritakan itu menjadi fitnah. Nah, para wanita kita ini diminta Tuhan untuk menjadi wanita yang menjadi teladan, jangan memfitnah. Mari kita berdoa supaya rumah tangga kita itu bersih dari fitnah. Rumah tangga kita itu tidak ada fitnah di dalamnya. Jangan memfitnah orang lain, karena namanya kita difitnah itu tidak enak, apalagi kita memfitnah orang. Bagaimana kita bisa menjadi teladan hidup kita, yaitu dengan kita hidup menjaga perkataan kita, jangan menjadi pemfitnah. Lalu di berikutnya dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Mungkin sebagian orang berkata, bagaimana bisa perempuan kok menjadi hamba anggur? Banyak di daerah-daerah tertentu para wanita yang hidupnya itu masih dengan minuman keras yang memabukkan. Bahkan banyak wanita yang masih merokok. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu, saudara, lalu dia bersaksi kepada saya, Ibu Debbie, tadinya suami saya tuh merokok, Bu. Ya, saya nggak bisa melarang dia merokok, kata ibu ini. Kenapa? Karena saya juga merokok. Oh, haleluya, saudara ya. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang tidak terikat dengan minuman keras, tetapi yang kau terikat dengan rokok. Lalu dia bersaksi kepada saya, tapi saya bersyukur, Bu. Setelah saya mendengarkan khotbah ibu, saya berdoa, Tuhan, saya mau berhenti dan melepaskan diri dari ikatan rokok, karena tubuhku ini bait Allah, bait Roh Kudus. Akhirnya, Bu, saya tiap hari dengerin mesbah doa, saya berdoa minta Tuhan melepaskan saya. Dan ketika saya dilepaskan, Bu, saya bersyukur akhirnya suami saya pun sekarang sudah lepas dari ikatan rokok. Kita nggak bisa menuntut orang berubah lebih dahulu, karena kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Bagian kita hanya menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, maka orang itu akan mengikuti kita. Lalu ketika ibu ini berhenti dari rokok, dia mulai ngomong ke suami, saya berhenti dari rokok. Rokok itu nggak baik, nanti jantungmu rusak, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, lalu suaminya melihat kehidupan istrinya ini. Istrinya bilang, saya sekarang sudah bisa, buktinya saya bisa, kamu pun juga bisa. Karena suaminya melihat teladan istrinya, akhirnya suaminya juga bertobat. Dan sekarang mereka berdua sudah lepas dari ikatan rokok. Ya, saudara bisa bayangkan kalau mereka nggak lepas dari ikatan rokok, anak-anak yang mereka lahirkan itu akan menjadi anak-anak seperti apa, saudara ya. Lalu dikatakan di situ, ya, jangan menjadi hamba anggur, tetapi harus cakap mengajar hal-hal yang baik. Kenapa firman ini menekankan harus cakap mengajar hal-hal yang baik? Karena ada wanita yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Ya, tidak mengajarkan hal yang baik. Contoh, anak kita pulang nih nangis ya. Kenapa kamu nangis, nak? Aku itu dinakalin temenku di sekolah, mak. Balik ke sekolahmu sekarang, pukul temenmu. Waduh, saudara ya. Ada ibu-ibu yang begitu, bukan mengajarkan hal yang baik. Kita ajarkan anak kita yang jahat. Bertobat, saudara. Alkitab berkata, ayat ini berkata, bagaimana kita bisa menjadi wanita yang menjadi teladan waktu kita ini mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan ayat ini berkata, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi saya yakin dan percaya seseorang tidak mungkin bisa mengajarkan hal-hal yang baik kalau hatinya jahat. Kalau dia sendiri hidupnya jahat, tidak mungkin dia bisa mengajarkan hal yang baik. Tapi ketika seorang wanita itu hidupnya baik, apalagi karena kita menghidupi firman, apa yang menjadi kebaikan yang paling sejati dalam hidup kita hanya ketika kita melakukan firman.
Hanya ketika kita hidup menuruti firman Tuhan, maka kita akan mengalami segala hal yang baik di hidup ini. Dan ketika kita para wanita hidup melakukan firman, saya yakin dan percaya keteladanan hidup kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Keteladanan hidup kita berbicara lebih keras dari sekedar perkataan kita. Contoh ya, ketika ibu-ibu masih merokok, dia nggak bisa ngomong ke anaknya, kamu tuh jangan merokok loh ya, rokok itu nggak baik. Keteladanan apa yang anak-anak kita bisa tiru? Ya, ibu-ibu berkata, kamu itu jangan suka gosipin orang, jangan suka fitnah orang. Padahal ibunya sendiri juga seperti itu. Mari kita bertobat saudara ya. Ajarkanlah anak-anak kita hal-hal yang baik. Ada yang keempat berkata, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita para wanita itu terpanggil untuk hidup mengasihi suami dan anak-anak kita. Ada loh orang menikah tapi gak mengasihi suaminya. Saya pernah diundang di salah satu acara persekutuan wanita sekota titik-titik ya. Mereka memberikan saya tema di situ, menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Waktu saya datang di situ, karena ini persekutuan wanita sekota, ratusan orang saudara. Saya baca tema ini berat, menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini tema berat saudara. Jadi saya berkata di situ, sebelum kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saya mau tanya dulu di sini ibu-ibu yang hadir nih ratusan, yang tiap hari bikinin suaminya kopi dan teh, angkat tangan. Saudara tahu yang hadir ratusan, yang angkat tangan cuma puluhan. Lalu mereka kasih saya tema untuk menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di rumah aja gak bisa jadi terang, bagaimana menjadi terang buat bangsa-bangsa. Jadi saya bilang sebelum kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yuk kita jadi terang dulu bagi rumah tangga saya sendiri. Jadi saya rubah tema khotbah hari ini, saya bilang menjadi terang di dalam rumah tangga dan keluarga sendiri. Kita gak usah bicara muluk-muluk bagi bangsa-bangsa dulu. Waktu kita setia dengan rumah tangga kita sendiri, barulah Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar. Para wanita yang hari ini mendengarkan, saya mau tanya berapa banyak ibu-ibu yang sampai hari ini melayani suamimu. Saya bertanya kepada suami saya, bagaimana cara saya menghormati kamu? Kamu kasih tahu kepada saya supaya saya bisa melakukan firman Tuhan. Suami saya jawab, kalau kamu melayani saya sebagai istri, kamu layani semua yang saya butuhkan, itu kamu sudah menghormatiku. Jadi setiap pagi saya bikinin sarapan, saya potongin buah, nanti saya bikinin kopi, nanti apa yang dia minta saya berikan. Ya, mari istri-istri, kita ini diciptakan Tuhan sebagai penolong. Alkitab dan ayat ini berkata, kita ini harus mengasihi suami dan juga anak-anak kita. Kenapa banyak terjadi perceraian dan perselingkuhan? Ya, saya pernah melayani ada seorang istri dan suaminya yang mau bercerai padahal anak-anaknya sudah remaja. Ketika kami mau konseling di rumah itu, suaminya itu berkata, bikinin aku kopi. Istrinya jawab, suster lagi pergi. Terus saya jawab, apa hubungannya bu, kopi sama suster? Istrinya jawab, yang tahu takaran kopi suami saya itu suster saya bu, karena suster saya itu udah ikut saya 25 tahun. Dalam hati saya, makanya mau cerai. Yang tahu takaran kopi suaminya suster saudara. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Karena pembantu lebih memperhatikan suami daripada istri. Bertobat. Kita dipanggil untuk menjadi wanita yang mengasihi suami dan juga anak-anak kita. Bagaimana kita mengasihi suami dan anak-anak kita? Ya seperti itulah juga yang Tuhan mau untuk kita menjadi teladan. Mengasihi suami. Kalau ada suami yang belum bertobat, hari-hari ini banyak istri yang datang, bu tapi suami saya belum bertobat bu. Tetap lakukan bagianmu sebagai istri. Alkitab berkata, kalau ada suamimu yang belum bertobat dan tidak percaya pada Kristus, bagaimana sikapmu? Firman Tuhan bilang, ya hai istri-istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan atau keteladanan.
Saya yakin dan percaya ketika istri terus berdoa menjadi istri yang takut Tuhan, dia menjadi teladan dalam iman, cepat atau lambat suamimu itu akan ditarik. Kenapa? Sekali lagi, keteladanan berbicara lebih keras daripada perkataan. Kita bisa mendidik anak-anak kita waktu kita hidup takut akan Tuhan. Hanya wibawa ilahi. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali orang tua yang kehilangan wibawa untuk mendidik anak. Mereka datang kepada saya berkata, "Bu, bagaimana cara saya mendidik anak saya? Saya sudah kelabakan, gak ada cara lain." Saya cuma bilang, "Bu, jadilah teladan buat anak-anakmu. Di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam tingkah lakumu, engkau harus menjadi teladan." Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ayat yang kelima, yang terakhir saya dikatakan, hiduplah bijaksana dan suci. Bijaksana itu artinya tidak memihak. Kita berada di garis norma, kita berada di garis yang netral, dan sesuatu yang netral bagi kita yaitu firman, tanpa kompromi. Kita tidak boleh kompromi, tetapi harus hidup bijaksana sesuai firman Tuhan. Ya, dan suci. Bukan cuma itu, ini yang terpenting Alkitab bilang, rajin mengatur rumah tangganya. Banyak wanita-wanita yang tidak rajin mengatur rumah tangganya. Rumahnya berantakan semuanya, saudara. Ya, tidak pernah mengatur suami dan seisi rumah. Amsal 31 berkata, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Dia bangun waktu hari masih gelap. Dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dia mengatur para pembantu-pembantunya. Mari kita menjadi para istri yang rajin bekerja. Ya, rajin mengurusi rumah tangga kita. Ya, supaya rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang diberkati dan berkenan pada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan juga apa? Baik hati dan taat kepada suaminya. Agar apa? Tujuannya saudara, kita harus menjadi teladan di dalam segala hal ini. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Kita yang membawa nama Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi teladan hidup kita. Agar apa? Nama Tuhan jangan dihujat karena hidup kita. Jangan orang berkata gini, itu ibu ya rajin pelayanan. Itu ibu ya di gereja terus. Itu ibu ya kerjaannya singers. Itu ibu ya WL. Itu ibu ya pelayanan. Itu ibu penatua. Tapi hidupnya, rumah tangganya, itu artinya kita membiarkan nama Tuhan dihujat karena sikap hidup kita yang tidak menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi saudara, firman Tuhan berkata, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu mari kita menjadi teladan saudara, bagi suami, anak-anak, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita renungkan firman ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami, sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia melayani Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk para wanita PWMI, GMI, Efrata ini. Jadikan mereka wanita-wanita yang menjadi teladan di dalam rumah tangga, keluarga, gereja, kota, bahkan bangsa ini Bapa. Berkati Tuhan mulai dari ketua, pengurus, semuanya Bapa, bahkan anggota dimanapun berada. Tuhan jadikan kami menjadi teladan-Mu, agar hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.
Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.